Halo pemirsa Kabari, saya Dr. Debbie Finsky. Terima kasih, hari ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai kedokteran anti-aging. Iya, sejak ayah saya menderita stroke, saya yang seorang dokter tapi seorang pengusaha kemudian beralih menjadi seorang dokter sejati. Jadi saya menekuni profesi kedokteran anti-aging. Jadi kita sebut preventif, regeneratif, dan anti-aging medicine. Ilmu kedokteran anti-aging bekerja sama dengan semua cabang ilmu kedokteran yang lain dengan spesialisasi yang lain dengan cara mencegah penyakit degeneratif, meremajakan sel-sel tubuh, dan kedokteran preventif itu secara proaktif, tidak menunggu sakit. Saya beri contoh misalnya, kalau ada orang sakit gula ya, itu tinggi sekali terutama di Indonesia, makanan pokoknya karbohidrat. Nanti dokter internisnya tetap akan mengobati. Jadi gulanya tinggi, dikasih obat untuk menurunkan gula. Apa pekerjaan Dr. Debbie Finsky? Pekerjaan saya adalah latar belakang masalahnya apa? Oh, sel pankreas tidak menghasilkan cukup insulin. Sel pankreas ada alfa, beta, charlie, delta. Nah, sel betanya tidak menghasilkan cukup insulin. Ilmu kedokteran anti-aging dan preventif melakukan intervensi dengan cara merubah lifestyle-nya, memberikan stem cell, terus ada nutrition yang lain seperti alpha lipoic acid dan lain-lain, sehingga suatu hari pasien tidak perlu minum obat seumur hidupnya. Dosis obatnya diturunkan, sel pankreasnya membaik, sehingga kita tidak perlu mengalami komplikasi seperti mata yang menjadi buta. Sekarang sudah ada peptide bioregulator untuk memperbaiki macular degeneration atau pada diabetic retinopathy. Itu misalnya. Jadi tetap bekerja sama dengan ilmu lain. Ilmu kedokteran anti-aging memudahkan usia biologis. Usia itu ada macam-macam usia, usia emosional, usia ini. Tapi mari kita fokus kedua saja. Ada usia KTP, usia kronologis, dan ada usia biologis. Yang dimudahkan oleh ilmu kedokteran anti-aging dan preventive medicine adalah usia biologis. Usia KTP tidak dapat saya mudahkan karena ditentukan oleh Allah, tapi usia biologis. Jadi walaupun usia KTP kita misalnya 73 seperti ayah saya, tapi usia biologisnya 40-an. Nyetir sendiri, dansa, diabetes, tapi gula darahnya normal karena sudah di stem cell pankreas, lifestyle-nya pun sudah berubah. Tapi tetap ada dokter internis yang menjaga, memonitornya, itu tetap. Jadi anti-aging tidak berdiri sendiri dan tidak juga ingin menggantikan ilmu lain, karena menurut saya pasien itu harus ditangani secara holistik, bukan hanya oleh satu sudut saja, tapi semuanya. Dari emosionalnya harus baik, hormonnya harus stabil. Jadi anti-aging itu menangani semua sel, 50 triliun sel semuanya. Jadi nggak hanya misalnya kita fokus kalau stroke otaknya saja, tapi kita juga lihat bagaimana masih bisa jalan apa tidak, apa penyebab stroke-nya, hipertensi, apa minum obat seumur hidup. Tidak harus, menurut saya tidak harus seumur hidup. Cari background masalah dan atasi. Maka suatu hari tidak minum obat lama, karena minum obat yang lama semua orang tahu, tidak hanya dokter, bahwa dia akan menyerang ginjal dan liver. Saya mendalami stem cell juga sudah 10 tahun lebih. Jadi saya mempelajari bidang ini di Eropa. Dan menurut saya stem cell adalah terobosan yang luar biasa pada ilmu kedokteran. Tanpa stem cell menurut saya papa saya nggak bisa sesehat ini dan recovery luar biasa. Bahkan lebih sehat daripada keadaan sebelum sakit. Dan juga sudah menolong ribuan pasien yang lain. Kurang lebih sudah hampir 8.000 pasien yang menjalani. Dan stem cell ini sebenarnya adalah kita sebut sel punca. Sel yang baru, sel yang bisa berubah menjadi sel-sel yang lain. Dan stem cell tidak ada yang masih antipati bahwa aduh ini melawan kodrat Tuhan. Tidak. Justru itu mempelajari apa yang dilakukan oleh yang di atas. Kita semua berasal dari stem cell. Nah, stem cell itu ada bermacam-macam. Ada stem cell dewasa, somatik. Ada stem cell dari embrionik, yaitu dari yang lain, misalnya dari biri-biri atau domba. Ada stem cell umbilical. Saya mendalami ketiga-tiganya, tapi umbilical agak susah ya, karena harus masih bayi. Ya, itu biasanya pediatrik yang melakukan. Bagi saya sendiri, saya melakukan embryonik dengan adult stem cell. Jadi diambil dari darah pasien sendiri atau dari lemak pasien sendiri,
dan perencanaan. Kemarin bulan lalu sudah bertemu dengan Bapak Yusuf Kalla, Bapak Wakil Presiden, tapi beliau adalah salah satu dari penasehat Badan Akreditasi Anti-Aging Dunia, jadi di bidang di kelas internasional. Jadi beliau pakar, masuk sebagai honorary advisor. Itu beliau setuju bahwa stem cell itu halal dan kita lebih banyak ambil dari tubuh sendiri, dan kita akan buat anti-aging towers. Rencana saya untuk membuat 70 di seluruh dunia yang tanda tangan 74 negara, dan kita akan mulai yang terbesar Badan Akreditasi, dan ada bank stem cell. Jadi bukan hanya bank untuk uang, tapi stem cell kita sudah bisa kita banking, dan itu 12 lantai akan insya Allah mungkin 2 tahun 3 tahun depan sudah selesai. Kita akan batu pertama akhir tahun depan, karena kan yang lama itu sebenarnya menggambar, karena kita lengkapi dengan helipadnya, karena banyak pasien kan yang dari negara-negara yang lain. Kita harus proaktif, kata Bapak Yusuf Kalla, kita jangan hanya jadi konsumen penelitian negara lain. Karena di saat orang kita masih banyak pertentangan stem cell, banyak juga yang sudah mulai mengerti. Di Amerika, adult stem cell sudah jadi bisnis 300 billion dolar, dan kita jadi konsumennya. Di Jerman juga banyak orang kita ke sana, tidak salah. Tapi kita akan buat pusat terbesar di dunia di sini, di mana pakar Indonesia akan bekerja sama dengan pakar luar negeri. Yang dari luar negeri saya akan mendatangkannya, sangat mudah, dan kolega-kolega di sini sudah banyak dari beberapa spesialis, beberapa profesor juga menyatakan bahwa akan membantu ini, karena ini untuk Indonesia, bukan hanya untuk Dr. Debbie Finsky atau World Council sendiri, tapi banyak ahli di beberapa daerah. Kita lihat di Jawa Barat, di Bali, itu banyak pakar yang akan kita ajak untuk bergabung, bekerja sama, menjadikan negara kita Indonesia sebagai pusat. Karena dengan terpilihnya saya bangga mengharumkan nama Indonesia. Itu sebaiknya sama-sama kita kerjasama untuk membuat Indonesia lebih baik di mata dunia. Karena dengan pemerintahan yang baru, yang dirintis oleh pemerintahan lama, ini ilmu kedokteran primadona booming. Menurut orang lain, pakar ekonomi, saya sendiri sebenarnya bukan ahli ekonomi, jadi tidak berpikir tentang itu, tapi ternyata ini adalah bidang yang secara ekonomi juga akan membantu negara kita. Saya ingin orang lain datang ke Indonesia, bukan kita terbang keluar. Mereka datang ke sini. Karena di Paris sendiri seperti itu, mereka mencari presidennya, menanyakan Indonesia. Saya pikir tinggal terserah saya mau duduk di Paris atau saya mau duduk di Jakarta. Untuk pusat akreditasi sebenarnya negara lain sudah menawarkan. Swiss sendiri menawarkan, tidak perlu Dr. Debbie keluar uang, ini tempatnya kami sediakan, kami bangun untuk Anda. Asal World Council bertempat di sini, tapi tidak. Saya sudah ambil keputusan, saya akan jadikan Indonesia sebagai pusat yang terbesar di dunia. Ya, dan dalam 5 detik oleh Pak Yusuf Kalla langsung disambut iya. Karena kalau nggak disambut iya, Prancis mau dan Swiss juga minta. Dan mereka punya uang banyak, ya negara maju, punya tempat untuk membangun sekian puluh lantai, untuk mereka bukan masalah yang besar. Tapi untuk Indonesia, saya tidak minta bantuan pemerintah, kita akan usahakan sendiri. Pemerintah sudah sibuk. Pemerintah kerja, kami juga sebagai rakyat akan bekerja dengan kemampuan saya. Kalau mau dibantu, terima kasih. Dan suami saya bersedia untuk oke, mana tempatnya, dia mau membantu, ya syukur alhamdulillah. Jadi untuk rencana ke depan, sebagai presiden dari WOCPM adalah singkatan World Council of Preventive, Regenerative and Anti-Aging Medicine. Saya memiliki program kerja untuk 5 tahun ke depan, banyak sekali. Jadi memasyarakatkan anti-aging ke seluruh dunia. Jadi kita konsentrasi pada 74 negara yang menandatangani konsensus dunia untuk penelitian, akreditasi, edukasi. Jadi kita terbuka untuk penelitian-penelitian baru, termasuk kedokteran anti-aging. Pertanyaannya, karena konsentrasi saya tidak di Indonesia saja, tidak boleh. Tidak adil katanya, tapi tetap saya orang Indonesia, sehingga Dr. Debbie Finsky mau tidak mau ingin menjadikan Indonesia sebagai primadonanya anti-aging. Karena saya lahir di sini, hidup di sini, berkembang di sini, berbahagia di sini, tapi tanpa melupakan yang 73 negara lainnya. Untuk Indonesia sendiri, sudah ada beberapa pakar yang ikut membantu, dan mereka bekerja begitu giat untuk masyarakat anti-aging, hanya mungkin karena pengetahuan sedikit lebih banyak, karena memang saya berkantor di Paris,
Dan memang setiap Paris langsung ke Jerman dan beberapa negara, termasuk negara Amerika juga ikut membantu, karena kita tidak bisa pungkiri untuk stem cell mereka sudah masuk ke stock market, berarti mereka sudah settle down banget. Seperti Pak JK katakan, kita jangan hanya jadi konsumen dari penelitian orang lain, tapi saya mengajak para ilmuwan Indonesia untuk bergabung di Pusat Akreditasi Anti-Aging Dunia. Pintu terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung di kapal ini. Mari bergabung, karena sekali bergabung di sini kita berarti bergabung pada dunia. Saya kunci untuk maju sebenarnya adalah bahwa saya tidak merasa bahwa saya paling benar, tidak. Dan saya lihat itu ilmuwan yang di negara maju mereka begitu. Mereka sangat rendah. Mengenai pemilihan Badan Akreditasi Anti-Aging Dunia, jadi mengharukan sekali waktu itu di Paris. Setelah jadi dokter sekolah di Paris, ambil anti-aging spesialis, kemudian ambil lagi di Dresden. Nah, pakar-pakar dunia ini berkumpul, jadi yang sudah menamatkan universitas yang sudah diakui oleh Bologna Protokol itu berkumpul semua bahwa kita harus membuat sebuah organisasi untuk akreditasi, karena anti-aging berkembang jangan sampai hanya komersial aja, harus ada segi saintifiknya. Nah, waktu itu 25 negara, jadi Amerika ada berapa orang, Jepang berapa orang, terus bikin pemilihan. 25 negara ini kemudian memilih, memberikan calon-calon, nanti mau dihitung sama moderator. Tapi kebetulan 25 negara ini dari Jepang saya ingat, terus siapa dipilih? Dr. Debbie Finsky, terus Amerika Dr. Debbie Finsky. Akhirnya, wah, berapa negara? Raise up your hand. Ternyata semuanya memilih. Siapa yang nggak pilih Dr. Debbie? Ternyata mengharukan sekali bahwa ternyata 25 negara itu memilih saya dari Indonesia, walaupun waktu itu saya cuma sendiri sebagai Presiden Anti-Aging Dunia. Jadi cukup alot, mau terima apa enggak ya, prosesnya negosiasi ya untuk menerima, karena saya masih rasa saya dari Indonesia, padahal kita tidak berpolitik, tapi mereka memilih melihat pengalaman, karena saya sudah wakil presiden di World Society Anti-Aging Medicine di Brussels ya. Jadi saya mendalami hormon selama 2 tahun lebih, karena di sini banyak sekolah yang belajar di Malaysia 2-3 hari atau seminggu, tidak. Saya belajar selama 2 tahun, pulang pergi ke Brussels, ujian, dapat nilai yang cukup bagus, cum laude, terus mereka minta saya menjadi wakil presiden, dan saya menyelenggarakan 3 kali Kongres Dunia di Indonesia. Sudah lama juga sih ya, yang pertama dibuka oleh Bapak JK waktu masih jadi wakil presiden. Menurut saya, ilmu kedokteran anti-aging itu paradigma baru. Penyakit degeneratif menurut saya bisa dicegah, bisa disembuhkan asal kita kerjasama. Memang kalau kita mau pesimis, wah nggak bisa, kalau sudah ini seumur hidup. I said no. Kalau sel Anda baik, bisa. Saya kasih bukti bahwa dengan genetik test pada pasien yang kita lihat dari 8 polimorfisme artinya ada kelainan dari gennya. Jadi gen itu misalnya sudah dilihat A, B, C, D, F, G urutannya, tiba-tiba A, C, D, G. Nah, dari segi ilmu itu sudah tahu bahwa kalau yang ini bakatnya kena diabetes. Ternyata pasien yang sudah dicek sudah keturunan diabetes dan akan menderita diabetes. Ternyata begitu kita terapi anti-aging dan preventive medicine sudah 10 tahun tidak kena diabetesnya. Karena kita sudah modifikasi gennya melalui nutrigenomik. Makanannya, saya bekerja sama dengan teman yang juga ahli di bidang ini. Kemudian pankreasnya kita stem cell, tubuhnya sehat, kita ambil dari sel lemaknya sendiri, kita buat. Orangnya nggak diabetes sampai hari ini. Berarti bisa dicegah, bisa diperbaiki. Jadi urutan gen saya tidak bisa ubah, tapi phenotype, dia tampil apa tidak, sudah bisa diubah dengan ilmu kedokteran anti-aging. Karena itu tetap harus optimis bagi Anda yang menderita penyakit degeneratif, tidak harus itu seumur hidup. Kita bisa usahakan. Ya, dari spesialisasi internisnya, yang endokrinnya, semua dengan membaca buku yang baru, dengan memperdalam ilmu baru, dan kita bekerja sama dengan ilmu yang lain, kita bisa modifikasi. Sering masalahnya sebenarnya karena pasien tidak bisa merubah gaya hidup. Cancer menurut saya termasuk penyakit degeneratif, dan kayak cancer kita modifikasi makanan juga. Jadi
pasien jangan makan gula. Gula adalah makanannya ke cancer. When you eat sugar, Anda sedang mengenyangkan cancer dan dia akan tumbuh. Cancer itu, kanker adalah sel yang membelah dengan tidak teratur dengan bentuk yang suka-suka dia. Misalnya di paru, sel kanker tumbuh. Dia nggak kayak sel paru, dia sel yang kacau. Dan kalau kita kasih gula, dia akan tumbuh lebih pesat dan menyerang organ yang lain. Akhirnya tubuh pasien bukan lagi organ yang normal, adanya sel kanker. Dia merusak dan kalau dia kena di saraf sakit banget. Karena itu jangan beri makan dia, tingkatkan imunologi. Jadi sebenarnya ada intervensi yang bisa dilakukan. Yang tidak ada yang menjamin, tidak ada bidang ilmu, saya ilmu kedokteran, pasti Anda begini, tidak boleh, dilarang kode etik kedokteran untuk menjamin pasien sembuh. Tapi selalu diusahakan yang terbaik, yaitu dengan bergabungnya cabang ilmu ini dengan yang lain. Saya sering bekerja justru teamwork. Jadi teman-teman yang di internis, teman saya yang di obsgyn, terus dia bisa kirim pasien ya. Malah kita kerjasama sehingga yang dihasilkan adalah yang terbaik untuk pasien. Jadi bagi-bagi tugas. Bahkan saya menangani juga pasien yang misalnya breast cancer, jadi dikirim sama teman yang onkologi, ya tolong ini imunitasnya kita tingkatkan, terus hormonnya distabilkan. Ternyata setelah saya periksa, orang yang kena breast cancer reseptor vitamin D-nya, hormon tulangnya kurang, sehingga kita harus kasih hormon tulang. Hormon tulang itu murah meriah, sebulan cuma 800.000, satu drop itu udah membantu penyakitnya tidak cepat meluas dan pasien bisa hidup tenang dengan kanker. Onkologinya silakan mau lakukan kemoterapi atau apa, tapi kalau genetiknya sudah kita lihat pasiennya ada bakat breast cancer, saya sarankan angkat saja, itu pilihan. Atau tunggu satu potong, tunggu satu potong. Akhirnya toh tetap diangkat. Lebih baik begitu genetik ada, modifikasi lifestyle, potongan kecil angkat, pasang implan, dadanya bagus, kansernya nggak ada. Seperti dilakukan Angelina Jolie kan seperti itu. Tapi kalau kita lakukan terlambat, sudah sayatan di sana sini, pada akhirnya tuh kita harus buka, tidak bagus, ya kan? Ya itu dari segi pencegahan. Yang sudah mengalami tentu saja tetap bisa dilakukan hal-hal yang misalnya antioksidan, terus makanan yang sehat, olahraga, itu lifestyle yang harus tetap diperbaiki. Ya, anti-aging dan preventive medicine sangat berkaitan dengan pola makan, nutrisi. Jadi diet kita, cara makan kita. Diet itu tidak selalu mengurangi makan, karena ada diet yang justru kita minta orangnya makan lebih banyak karena orangnya kurang gizi, anemia. Jadi nutrisi itu ada nutrigenomik ya. Dengan pola makan, diet yang baik justru bisa merubah supaya gen kita yang memang sudah ada genetiknya kelainan bisa tidak tampil. Kemudian dari segi diet itu ada mikronutrisi dan makronutrisi. Kalau makro itu ya karbohidrat, protein dan lemak. Kalau mikronutrisi kita bicara antioksidan yang bikin kulit kita cantik. Kemudian kita bicara makanan protein, karnitin yang bikin kita energinya cepat terbakar. Kita juga bicara tentang glycemic index. Jadi jangan lihat hanya jumlah kalori, tapi juga harus dilihat berapa glycemic indexnya. Saya kasih contoh, avokado sama nanas. Lebih bagus avokado daripada nanas. Nanas makan banyak-banyak juga bisa numpuk. Kenapa? Gula yang tidak dibakar akan berubah jadi lemak melalui Krebs cycle. Gitu. Jadi sangat berhubungan. Jadi kalau pengen langsing, tidak harus dengan mengurangi makan, tapi silahkan makan dosis lebih kecil, tapi pilihlah makanan yang berserat tinggi. Kemudian pilihlah makanan dengan glycemic index yang rendah. Dan makanan juga lihat dulu, oh kita harus makan protein saja. Iya, protein ayam sehat, nggak pakai kulit, tapi makannya 3 ekor sama aja. Jadi jumlahnya penting. Terus wah, kata dokter Debbie, ayam lebih baik daripada daging berlemak. Betul, tapi ayam goreng 3 ekor pakai sambal, nasi panas 3 piringnya sama aja. Jadi jenisnya benar, cara mengolahnya benar, dan jumlahnya juga harus benar. Jadi harus ditakar porsinya. Kalau saya sih lebih senang boleh makan. Kalau pasien dibilang nggak boleh ini semua, nggak boleh dong, nggak. Saya selalu bilang boleh makan, boleh minum air, tidak terbatas. Wah, seneng kan? Green tea boleh banyak-banyak, asal jangan sebelum tidur, nanti nggak bisa tidur ya karena ada kafeinnya juga. Nah, jadi nasi boleh, nasi merah karena lebih banyak mineralnya. Terus jangan lupa diselingi oleh serat. Boleh makan
sashimi, boleh makan sabu-sabu, boleh makan sop tanpa. Jadi yang boleh banyak, jangan cari yang nggak boleh, cari yang boleh. Buat daftarnya dan makan seperti itu, tapi pakai olahraga ya. Sulit untuk hamil atau kasus infertilitas sebenarnya harus dilihat dulu sebabnya. Ya, jadi pertanyaan apakah bisa dilakukan terapi stem cell atau anti aging? Jawabannya bisa. Yang penting harus diperiksa dulu oleh dokter andrologi misalnya dan dokter obsgin bagaimana kondisi suami istri. Ya, apakah spermanya memang agak lemah dan itu bisa diterapi dari anti aging, misalnya hormonnya kita rapikan. Kemudian dari sang wanita akan diperiksa juga oleh dokter spesialis obstetrik ginekologi apakah memang ada penyumbatan di saluran indung telurnya atau indung telur bermasalah. Nah, setelah ini itu baru kemudian intervensi dari ilmu kedokteran anti aging. Memang sering yang datang, sudah dok, sudah diperiksa semuanya, ini hasilnya. Baru saya lakukan dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Tempoh hari juga ada pasien dia menghilang selama setahun lebih, saya cari-cari, oh datanya mau dilangsingkan. Saya bilang nggak usah, gini aja saya rapikan hormonnya. Ternyata dengan dirapikan hormonnya, hamil. Senang sekali, saya senang banget dan waktu bayinya datang berkesan sekali karena dia dikasih pakai baju pink karena untuk menghormati dokter Debbie. Dan ayahnya yang tadinya juga lumpuh itu berjalan, itu pasien di Gandaria, itu senang banget. Alhamdulillah, jadi tidak boleh putus asa, sebaiknya secara bersama-sama kita rapikan kesehatannya. Saya mengatasi background masalahnya dan kalau ada kelainan anatomis lain-lain bekerja sama dengan dokter yang lain. Jadi dengan terapi stem cell, biasanya saya stem cell untuk testis, kemudian ovarium, suntiknya juga hanya di sini beberapa kali. Itu akan merapikan dari background masalah. Yang lain merapikan di depannya, saya dari background masalahnya. Jadi tubuh pun sehat, kemungkinan hamil menjadi lebih tinggi. Tapi juga untuk hamil, jauhkan stres yang nggak perlu-perlu. Kelola stres dengan baik, karena itu sering yang menekan hormon sebenarnya itu. Termasuk juga polusi, makanan yang tidak organik, merkuri, yang sering pakai kosmetik. Nah itu juga menekan kesehatan daripada sel telur kita ataupun sel sperma. Jauhi juga minuman keras, alkohol dan istirahat yang cukup. 1 jam sebelum tidur suami istri dilarang bicara soal masalah. Jadi boleh 2 jam sebelumnya boleh. Sudah 1 jam saling memuji. Aduh cakepnya kamu, kumismu tebal banget. Si istri juga dipuji suaminya, cantik banget. Dan itu akan membuat kita lebih rileks, metabolisme lebih baik dan lebih mudah untuk terjadinya pembuahan dan kehamilan. Karena kalau bicara hamil, ntar lagi ada urusan lain. Bisa nggak proses nidasi dan kehamilan ini tetap selama sekian 9 bulan sampai bayinya lahir? Itu berarti hormonnya harus stabil dan stem cell akan membantu. Apakah ada kaitan dengan antibodi yang titular tinggi gitu Bu? Mungkin nggak? Iya, bisa. Jadi kadang-kadang terjadi reaksi antigen antibodi antara sperma suami dengan keadaan rahim dari si ibu. Pada saat seperti ini fungsi imunologis harus kita perbaiki. Jadi ada yang overreaksi namanya, dan ada juga yang memang dinyatakan bahwa ini sudah tidak mungkin karena beberapa pasien yang gagal bayi tabung juga pernah ditangani. Dan ternyata ada juga yang fungsi imunologis, ternyata begitu fungsi imun kita rapikan, kita berikan stem cell terapi timusnya atau timogennya, itu terjadi perbaikan. Jadi fungsi imunnya menjadi normal kembali. Berarti dinormalkan dulu baru? Dinormalkan dulu, jadi saya sarankan bagi pasangan suami istri yang oleh Allah belum dikaruniai saat ini, jangan putus asa. Dan sering stresnya mereka kalau bilang ke dokter Debbie, saya sebenarnya bukan stres kami berdua, kami stres dengan pertanyaan orang-orang sekitar. Jangan stres, this is your life. Jangan jadi stres, karena stresnya itu akan menekan metabolisme tubuh dan kesehatan sel-sel reproduksi kita. Jadi jangan diperhatikan, karena tetangga, orang tua kadang-kadang bertanya itu sebenarnya sambil doa, bukan oh lu nggak punya anak, nggak begitu. Jadi jangan diperhatikan, konsentrasi aja pada sehatkan tubuh kita. Bahkan kalau konsentrasi bahwa gua harus punya anak tahun depan, itu malah stres. Jadi saya selalu bilang, no, konsentrasi sehatkan sel tubuh. Dan itu ternyata lebih mudah jadi hamil daripada ayo cepat tahun depan bulan November udah harus bintang Scorpio lahir. Nggak harus begitu. Jadi pemirsa Kabari, ada salah satu hormon yang menurut saya adalah queen, ratu dari segala hormon.
dia adalah hormon HGH dan IGF-1, bioidentical hormon. Sediaannya di pasaran tidak semuanya bioidentikal, jadi tetap harus berhati-hati. Nah, hormon ini dihasilkan oleh otak bagian pituitary anterior. Dengan dihasilkan hormon ini, dia adalah satu-satunya hormon dengan target organ begitu banyak. Fat loss 14,4%, kolagen tumbuh 7,1%, kulit jadi lebih bagus. Dan sering orang bilang, aduh dok, kenapa aku tambah gemuk? Padahal aku makannya biasa, olahraga sudah, sampai putus asa. Ternyata metabolismenya berubah. Ini gejalanya kalau turun, ini double chin, ini kalau dipegang goyang-goyang. Nah, paha dalam ketemu, kenapa jalan kok susah? Pahanya tabrakan, paha dalam. Sudah disuntik pembakar lemak nggak hilang-hilang. Penyebabnya adalah hormon ini. Terus lihat nggak ada teman-teman yang ntar marah. Istri-istri yang kalau lihat suami pulang bukan disambut dengan senyum, malah pengennya ngomel melulu, walaupun dalam hati nggak boleh, tapi tetap tiba-tiba dia keluar semua omelannya. Kita kurang bahagia walaupun hidup kita baik-baik saja. Nah, ini sering karena pengaruh penurunan dari HGH dan IGF-1. Tidak menyebut merek, tapi menyebut jenis hormon yang harusnya kita periksa kadarnya. Jadi deteksi dini anti-aging kita bisa tahu. Kalau kita misalnya udah stabil 6 bulan, setahun hormon ini, olahraga dikit, wah kencang badannya. Hanya dirawat sedikit sederhana, pakai korset wajah atau massage sendiri di rumah, udah bagus. Nah, ini karena regenerasi sel sudah berlangsung dengan baik dan efek sampingnya agak tambah tinggi dikit. Karena tulang belakang bantalannya jadi lebih bagus, tidur lebih nyenyak, mengatasi stres jadi lebih mudah. Jadi memang kita hidup selalu penuh dengan stres. Tapi kok kenapa kira-kira kayak lebih berat? Misalnya hati-hati, mungkin hormonnya sudah menurun. Dan orang bilang, kenapa sih kamu cepet sedih bangun pagi udah bukannya sehat, bukan tetap aja badannya sakit-sakit. Hati-hati, mungkin hormonnya sudah menurun. Atau yang sudah pakai krim wajah berlapis-lapis, udah segala macam, ke Singapura kemana, kok nggak mempan juga dokter, tapi kok nggak cantik juga, rasanya belum cantik. Mungkin hormon ini sudah kurang. Jadi sebaiknya lakukan pemeriksaan deteksi dini anti-aging, komputer anti-aging touchscreen. Pemeriksaannya cukup setahun 2 kali. Kalau udah bagus pun setahun sekali sudah cukup. Kita lihat. Karena sekali pemeriksaan dapat semua. Tanda kanker, homocysteine, saringan ginjal, semua diperiksa. Termasuk hormon awet muda. Jadi kalau hormon ini tinggi, berarti usia biologisnya juga muda. Teori penuaan itu ada macam-macamnya, teori telomer, macam-macam lah ada teorinya. Kromosom, dan lain-lain. Menurut saya, usia KTP tidak harus hormon menurun. Jadi jangan dibalik, aduh ini orang menjadi tua karena usia KTP-nya. Tidak, ada orang walaupun tua, hormonnya dirapikan, usia biologisnya tetap muda. Dan memang semakin usia kita bertambah, terjadi penurunan fungsi daripada sel-sel tubuh. Tugas anti-aging medicine adalah bagaimana meski usia bertambah, seseorang bisa tetap produktif. Kita bisa tetap bekerja. Kemudian perempuan, sering, aduh kalau sudah menopause, udah deh, sudah payah gitu ya, suami-suami sudah mulai, waduh istriku. Tidak harus terjadi, menopause hanya kata-kata kalau di bidang kedokteran anti-aging. Seorang perempuan akan tetap seksi, tetap seperti remaja, tetap moodnya bagus, tidak perlu sedih, tidak perlu hot flash. Jadi silahkan haid berhenti, tapi ovarium kalau masih ada, kalau tidak diberikan hormon alami sehingga tetap langsing, tidak perlu osteoporosis, tidak perlu sakit jantung. Ya, semua itu masih bisa kita cegah. Ya, jadi ada disebut hormon replacement therapy, tapi bagi saya sendiri dan World Council of Preventive Medicine di Paris, di mana saya presidennya, kita tidak menyebut itu sebagai replacement karena saya tidak menggantikan, tapi saya merestorasi. Karena meskipun seorang perempuan menopause, ternyata setelah saya periksa kadar hormonnya beda-beda. Makanya anti-aging dan hormonal terapi yang dilakukan oleh spesialisasi bidang anti-aging medicine berbeda. Kami memberikan individual, tiap orang tidak sama. Kita nggak bisa sama ratakan 50 tahun menopause-nya estradiolnya sekian, tidak sama. Karena itu kita periksa dulu, deteksi dini anti-aging, periksa hormon, komputer anti-aging touchscreen, tanda kanker, segala macam kita periksa, baru kita lihat. Si A dengan si B meski umur sama, menopause di jam yang sama, tidak sama kadar hormon. Dan merestorasi hormon harus seperti main musik, harmonisasi seluruhnya, termasuk merubah lifestyle dan cara berpikir pasien. Pasien Dr. Debbie Finsky tidak selalu datang dengan udah kerusakan parah. Saya punya pasien dari yang umurnya baru 2,5 tahun sampai paling tua kalau di Indonesia 86 tahun.
Jadi mereka datang pada umumnya dalam keadaan sehat saja, hanya ingin sehat lebih lama. Tapi ada juga yang datang usia lebih muda karena kelainan lahir dengan trisomi 21. Jadi ada Down syndrome, dan dia bilang, dokter, Down syndrome kan sel-selnya mengalami masalah. Ternyata banyak yang bisa dilakukan oleh anti-aging. Dilakukan stem cell, dan biasa hormon IGF-1, hormon pertumbuhannya kan rendah sekali. Kita sudah bisa lakukan di sini. Jadi tidak selalu datang dalam keadaan sudah parah. Banyak, 40% pasien saya adalah pria, dan umumnya diantar oleh ibu-ibu, istri mereka. Kalau pria, nggak ada yang berani bilang penyakitnya. Biasa pria makhluk yang sangat perkasa gitu ya pengakuannya. Biasa datang, dok, stamina menurun, jam 3 udah mulai ngantuk, cepet capek, terus mood sudah mulai berubah. Kalau ibu-ibu juga, atau perutnya, dok, kenapa perutnya membesar ya, makannya sama. Ibu-ibu juga, dok, kenapa yang di sini mulai goyang-goyang ya. Terus, dok, saya moodnya mulai jelek, mulai cepat marah. Walaupun tahu nggak boleh marah, tetap aja marah. Jadi kurang bahagia, sehat tapi tidak bugar. Ada juga yang datang karena misalnya darah tinggi, udah berobat 10 tahun, ya mungkin juga tidak merubah gaya hidupnya kan. Macam-macam, ada yang memang masalahnya terbatas pada kulit ada, tapi lebih banyak yang penyakit degeneratif, stroke, diabetes, hipertensi, terus penyakit tulang juga. Dan saya biasa dengan spesialis ortopediknya, bedah tulang tetap bekerja sama. Jadi beliau, oh ya nih dokter Debbie, kayaknya kita perbuat stem cell. Jadi saya buatkan stem cellnya untuk lutut misalnya, dan dokter ahli bedah tulang yang melakukan penyuntikan. Jadi begini pemirsa, ini rahasia yang harus Anda ketahui. Kalsium ternyata pada usia tertentu 35-40 sudah tidak bisa masuk tulang. Dia hanya menjaga agar kadarnya cukup di dalam darah. Kalsium yang terlalu tinggi jadi kaku. Hati-hati sama yang punya batu kalsium oksalat, batu ginjal, batu kandung kemih, hati-hati. Karena kalsium yang terlalu tinggi akan dideposit di ginjal. Yang bisa mengatasi ini, kalsium dosis cukup kecil saja. Yang penting mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jangan terlalu tinggi. Anda butuh hormon tulang. Hormon tulang cukup disuntikan setiap 2 bulan atau sebulan sekali, atau cukup disuapin pada saat perut kita penuh. Maka kita bisa mencegah osteoporosis sebulan sekali. Tidak perlu pemeriksaan macam-macam. Karena bagi perempuan-perempuan cantik nih, pemirsa Kabari, yang aduh ada matahari, pakai topi, pakai payung, ya kan, yang suka whitening itu ya biar kulitnya putih. Pada umumnya orang Asia suka kulitnya putih. Nah, jadi jarang kena sinar matahari. Caranya adalah dengan pemberian hormon tulang. Tidak usah minum yang harian, karena minum harian kan repot, pasti lupa. Cukup yang sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Murah meriah, nggak seharga makan di restoran rame-rame sama teman-teman. Tapi khasiatnya bisa mencegah breast cancer, fungsi imunologis juga meningkat, tulang terjaga tidak osteoporosis, kulit juga jadi makin cantik, otot juga kontraksinya bagus. Orang selalu bilang, it's natural dokter Debbie, jadi tua itu sudah nasib gitu. Tapi di textbook anti-aging itu punya kriteria untuk usia tua seperti ini. Jadi usia 80 sampai 89 itu memasuki pintu gerbang usia tua. 70 sampai 79 adalah usia matang. 60 sampai 69 itu adalah dewasa muda. Nah, sebelum pasien saya terapi, saya selalu bilang harus sama persepsi ini, bahwa 60-69 Anda belum tua, tapi harus kita lakukan intervensi. Ya, kita deteksi dini. Kira-kira apa ya yang sudah mulai tidak optimal lagi, tidak menunggu sakit. Kalau cabang ilmu kedokteran spesialisasi yang ada, sebagian besar harus sakit baru boleh diobati. Kalau diobati belum sakit, melanggar kode etik kedokteran. Tapi saya sebagai spesialis anti-aging, pakar di bidang ini, saya justru harus sebelum pasien sakit, misalnya saya memeriksa genetiknya. Sudah ada bakat, wah ini ada gen serangan jantung misalnya. Meskipun pasien datang seorang olahragawan, saya sudah harus mulai cek homocysteine, HSCRP, hormonnya. Jadi kita mencegah sebelum penyakit degeneratif datang. Karena meskipun masa tua itu alami, tapi tidak harus dihabiskan di rumah sakit. Umur di tangan Allah, tapi bagaimana kita menghabiskan masa tua kita, kita yang menentukan. Mulai hari ini. Tips buat adik-adik mahasiswa yang masuk kedokteran, kemudian ingin menekuni bidang kedokteran preventif dan anti-aging, menurut saya sangat bagus. Karena kita perlu pakar-pakar yang sangat banyak di dunia maupun di Indonesia. Bicara Indonesia dulu, jadi
Caranya gimana? Ya caranya bidang kedokteran umum dulu, setelah selesai baru kemudian mendalami bidang kedokteran anti-aging. Jadi bidang kedokteran anti-aging itu seperti saya katakan sebelumnya tidak menangani satu organ saja, misalnya paru aja atau otak saja, tapi menangani seluruh sistem organ tubuh, meremajakan sel tubuh, dan juga mencegah yang sudah kena penyakit tidak terkena penyakit degeneratif. Dan ada bidang nutrisi di sana. Kebetulan saya mendalami satu persatu karena waktu itu masih merintis, jadi mendalami ini di Paris, ini di Brussels, ini di Barcelona, jadi banyak negara, ini di Jerman saya mendalami. Dan mungkin nanti pada zaman adik-adik mau belajar itu sudah ada, sudah bisa dirangkum. Dan jangan lupa untuk bidang kedokteran anti-aging ini bidang kedokteran paling termuda di dunia, tapi percepatannya luar biasa dalam penelitian. Jadi harus rajin meneliti, harus serius, harus membaca setiap hari. Saya sarankan membaca 1-2 jam. Dan open mind, jangan menjadi orang yang hanya terfokus bahwa ini yang saya baca 5 tahun lalu harus seperti ini. Tidak harus. Jadi bidang kedokteran selalu berkembang. Jadi harus membaca dan harus terbuka dengan rendah hati, menerima ada bahwa di dunia ada ilmu-ilmuwan yang lain. Karena di Jerman saya tidak pernah ada profesor yang bilang, oh enggak, itu enggak benar. Tidak, mereka selalu, gimana dia baca? Oh di sini referensi saya Prof. Dia baca dan dia bilang, oke, I agree with you, ini bagus. Jadi jadilah ilmuwan seperti itu. Kita belajar dari dunia. Sering kita, karena kita negara berkembang, mungkin kita kelamaan dijajah, kita tertutup dalam ilmu baru. Kita buta karena kita tidak tahu, kita bilang itu salah. Jangan, ilmu kedokteran anti-aging di dunia sudah booming. Ikut atau terlambat. Karena sering yang awalnya, oh ini nggak benar, pada akhirnya atau akhirnya minta buku, akhirnya minta resep, akhirnya minta saran, dan saya senang karena udah biasa. Semua dokter anti-aging di dunia sudah mengalami hal seperti ini dan itu biasa. Karena ketidaktahuan, tidak membaca, dan anti-aging buku yang kita baca 2014, 2013, 2014. Kita tidak membaca, kita membaca buku tahun 41, ada kan yang bilang prostat cancer karena terapi testosteron, itu buku tahun 40-an dan hanya satu referensi. Tapi banyak yang sebut karena membaca satu buku itu, sementara sudah ada buku-buku baru yang terbit. Jadi memang harus terus membaca dan terus belajar, dan menurut saya bidangnya akan maju sekali. Saya senang banget. Jadi menjadi presiden anti-aging dunia itu bukan hanya ingin jadi ilmuwan sendiri, tidak, justru harus mendorong ilmuwan lain agar banyak orang tua diselamatkan. Dan ingatlah, banyak keluarga menjadi bangkrut karena sakit. Sebenarnya banyak penyakit bisa kita cegah, lebih murah, deteksi lebih awal. Jadi menjadi dokter anti-aging juga sebenarnya juga ikut beramal ya. Pemirsa Kabari, saya Dr. Debbie Finsky, Presiden World Council of Preventive Medicine di Paris. Sekarang saya sedang berada di Indonesia. Saya menyarankan bahwa jagalah kesehatan sejak usia muda. Dan kalaupun kita sudah terlanjur memiliki penyakit, tidak ada kata terlambat untuk melakukan peremajaan sel tubuh. Tidak harus langsung ke Dr. Debbie Finsky, tapi banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memodifikasi gaya hidup kita. Dan semuanya bisa dibaca di dalam buku ini untuk umum sebenarnya. Kemudian untuk pria, karena pria itu adalah orang-orang yang, maaf, pria yang perkasa, kepala keluarga. Pria itu malas sekali berobat. Mereka adalah kaum perkasa yang menganggap tidak akan pernah sakit. Walaupun di klinik saya 40% sudah sadar, disadarkan oleh istrinya. Jadi sebenarnya untuk penyakit itu lebih mudah mencegahnya daripada mengobati. Dengan cara apa? Mulailah olahraga secara teratur. Cukup olahraga ringan, tidak harus yang berat, sesuaikan dengan kekuatan dan kondisi tubuh masing-masing. Kemudian makan, kurangi gula dan karbohidrat. Tapi makanlah serat dalam jumlah yang cukup tinggi. Negara kita kaya akan sayuran dan buah-buahan. Kalau bisa ditanam sendiri, kalau ada halaman ditanam sendiri. Kemudian kurangi lemak dan gorengan. Yang ketiga adalah jauhi kebiasaan buruk, merokok, minum alkohol berlebihan, narkoba. Ya saya berharap nggak ada pemirsa Kabari, tapi itu sudah meluas dan itu adalah pembunuh yang sangat berbahaya, membunuh secara diam-diam melalui rasa kenikmatan. Jadi kalau diet, jaga kesehatan, memang rasanya menderita pada awalnya, tapi nanti kalau sudah terbiasa makan yang dosa-dosa malah perutnya sakit. Cara lain adalah lakukan deteksi dini anti-aging. Temui dokter anti-aging kesayangan Anda sebelum penyakit itu datang. Dan kalau orang tercinta, apa suami atau istri, orang tua kita sudah ada keturunan penyakit-penyakit degeneratif, lakukan secara cepat, karena lebih cepat itu lebih baik daripada menunggu sampai sakitnya parah. Deteksi dini anti-aging,
komputer anti-aging touchscreen, lakukan hormon terapi tapi yang alami, kemudian lakukan stem cell jika diperlukan. Dan sering membaca, bukan hanya buku ini, banyak sekali teman-teman sejawat saya yang lain membuat buku-buku yang begitu bagus. Itu adalah ilmu pengetahuan bagi para pemirsa Kabari juga, supaya kita bisa, uang yang ada kita hasilkan hari ini bukan untuk biaya kita rumah sakit, tapi untuk kita traveling bersama anak cucu, untuk kita merayakan hari-hari perkawinan atau hari ulang tahun, tapi bukan untuk di ruang ICU. Jadi jagalah kesehatan sejak hari ini. Jangan berputus asa, para pria nyatakan cinta pada istrimu. Para wanita juga ingat, senyum yang manis itu adalah obat yang baik bagi suami. Dan juga kesehatan dimulai dari keluarga yang sehat dan bahagia. Kelola stres dengan baik. Dan ingat, mencegah itu jauh lebih murah, jauh lebih menggembirakan daripada mengobati. The consensus is signed and disseminated by the parties in Paris, France, 25th of October 2014. Thank you.